Tentang semuanya, kali ini saya akan membahas tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Nah, topik yang akan dibahas ada beberapa poin, jadi langsung saja ya di poin yang pertama. Jelaskan mengapa harmoni antara kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia itu penting. Ya, jadi pada masa ini tuh kita menyaksikan fenomena yang anomali itu, di mana beberapa orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika diperlukan dengan kekerasan. Namun pada saat gilirannya tiba untuk menunaikan kewajiban, mereka itu tampaknya kehilangan gairah. Sehingga di sini diperlukan untuk mengharmonikan antara kewajiban dengan hak. Nah, lalu selanjutnya adalah jelaskan sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Jadi sumber historisnya itu awal mulanya secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di Eropa oleh John Locke. Dia seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Lalu selanjutnya ada Magna Carta tahun 1915 di mana ini tuh merupakan piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, yaitu pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Lalu selanjutnya adalah Revolusi Amerika ya, tahun 1976, yaitu perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris untuk menjadi negara merdeka. Selanjutnya ada Revolusi Prancis 1789, yaitu bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis 16 yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut yang menghasilkan deklarasi, yaitu pernyataan hak manusia dan hak warga negara. Selanjutnya dari sumber sosiologis, ya dari gejala sosiologis sendiri berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai dengan kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastik. Nah, setelah Orde Baru tumbang, itu kan muncul oligarki di mana kekuasaan terpusat oleh kelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber hak atau kekuasaan. Lalu secara sociocultural animosity, yaitu gejolak dalam masyarakat saat ini itu akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Nah, akhirnya di Indonesia baru ini itu harus dibangun dari hasil perombakan terhadap seluruh tatanan kehidupan masa lalu. Ya, inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil yang demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Lalu secara sumber politik, proses dan hasil perubahan UUD NKRI 1945 yang terjadi pada era reformasi ini muncul sebagai tuntutan reformasi di masyarakat. Nah, tuntutan itu disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama mahasiswa dan pemuda. Salah satunya tuntutan untuk mengamandemen UUD NKRI 1945 karena amat berkaitan dengan dinamika penghormatan dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Ya, lalu selanjutnya, poin selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana dinamika dan apa saja tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Nah, jadi di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Jadi dalam ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi itu terdapat meluasnya hak warga negara, yaitu perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan pada pasal 31 ayat 1 UUD NKRI 1945 berakibat menjadi semakin luasnya hak warga negara dalam bidang pendidikan ini. Lalu perubahan UUD NKRI 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Lalu dalam ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial itu digunakan untuk mewujudkan negara yang penuh kesejahteraan. Nah, sebelum diubah pasal 34 UUD NKRI 1945 itu ditetapkan tanpa ayat. Nah, setelah perubahan itu memiliki 4 ayat. Nah, perubahan ketentuan ini mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan sebelumnya yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Lalu dalam ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara itu mewujudkan Sishankam Rata. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini atau Sishankam Rata dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah Indonesia sendiri. Nah, salah satu faktor pentingnya sukses
revolusi kemerdekaan tahun 1945 dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu terletak pada bersatu padunya kekuatan rakyat, kekuatan militer, dan kepolisian. Nah, dalam perkembangannya kemudian pertahanan itu dirumuskan dalam sebuah sistem pertahanan dan keamanan negara yang disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Lalu selanjutnya, jelaskan apa esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Jadi secara agama itu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama. Nah, lalu untuk pendidikan dan kebudayaan itu merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu secara perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat itu penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional untuk memberikan manfaat bagi rakyat banyak. Lalu pertahanan dan keamanan, pelaksanaan sistem rata TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung. Lalu selanjutnya adalah bagaimana UUD 1945 mengatur tentang konsep hak dan kewajiban warga negara. Jadi, hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu tersebar dalam berbagai pasal dalam UUD 1945. Berikut itu contohnya. Ada pasal 27 ayat 2, yaitu tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu pasal 28 di ayat 1, hak atas pengakuan, penjaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Lalu pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu pasal 27 ayat 3, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam ikut pembelaan negara. Lalu selanjutnya, jelaskan bagaimana hubungan antara bangsa negara dan warga negara, yaitu status asas dan status kewarganegaraan dan syarat kewarganegaraan. Jadi status itu menurut George Jelinek dia mengumumkan ada 4 macam status warga negara. Itu status positif di mana warga negara diberi hak untuk menuntut perlindungan kepada negara. Lalu status negatif, negara dijamin tidak boleh campur tangan terhadap hak warga negara. Lalu status aktif, negara memberi hak warganya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Lalu status pasif, kewajiban warga negara untuk mentaati segala perintah negaranya. Nah, lalu selanjutnya untuk asas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada 4 asas kewarganegaraan, yaitu ius sanguinis di mana asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Lalu ius soli, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran dan diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang tersebut. Lalu kewarganegaraan tunggal, asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Lalu selanjutnya ada kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Lalu selanjutnya ada syarat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah tambahan syarat kewarganegaraan, yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah kawin, pada waktunya mengajukan permohonan, sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun dan berturut-turut dan paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Lalu sehat jasmani rohani, dapat bahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, lalu tidak pernah dijatuhi pidana karena pidananya diancam dengan penjara 1 tahun atau lebih. Jika memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi warga negara ganda, lalu mempunyai pekerjaan atau mempunyai tetap atau berpenghasilan tetap, lalu membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Ya, jadi mungkin itu dulu dari saya, sekian dan terima kasih.